Gak usah beli jet tempur, beli aja jet pembuat pedamin roket dong, Peng. Terobos aja lah anjing ah, begini doang lo. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Kementerian Luar Negeri China pada Kamis tanggal 1 April kemarin menuduh Jepang menyebarkan perselisihan terkait kegiatan maritim Beijing. Seperti dikutip dari kantor berita Nikkei Asia, juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan, "Kami sangat prihatin tentang tindakan negatif Jepang baru-baru ini terhadap China." Kecaman Cina itu menyusul adanya dialog 2+2 antara Kepala Diplomatik Pertahanan Jepang dan Indonesia pada Selasa tanggal 31 Maret kemarin di Tokyo, Jepang, friend. Indonesia dan Jepang berbagi keprihatinan serius tentang upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan di Laut Natuna Utara dan Laut Cina Timur menurut pembacaan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang, friend. Nah, usut punya usut, ini ceritanya brand Indonesia akan ditarik ke dalam 4 aliansi untuk melawan Cina. Kalau tidak salah ada Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia. Wow. Namun Indonesia sepertinya tidak akan berpartisipasi dalam Quad dalam waktu dekat. Meskipun Indonesia memiliki ketidaksepakatan besar dengan China mengenai batas maritim di Laut Cina Selatan, pembuat keputusan di Jakarta tidak akan membahayakan hubungan perdagangan jika Indonesia bergabung dengan Quad melawan China. Tidak diragukan lagi akan menyebabkan reaksi negatif dari Beijing, dan kerugian yang ditimbulkan pasti akan lebih besar daripada keuntungan yang dirahasiakan ataupun yang dirasakan. Usut punya usut, Indonesia kayaknya nggak berani ikut dalam Quad ini, brand, yakni ada Australia, Jepang, Amerika, dan India. Maka jika masuk dalam aliansi tersebut, ya siap-siap kena sanksi ekonomi dari rudal rumpeng kaleng-kaleng Cina ini. Apakah pemerintah kita siap? Tentunya tak bakal berani. Jika urusan ekonomi ini urusannya dengan perut-perut kita, perut-perut rakyat ini loh, brand. Bahaya, sangat-sangat bahaya. Jangan memikirkan ego sesaat bisa menang dengan Cina, tapi dampak ekonomi ini sangat berbahaya. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu bajo di kolom komentar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua, mengatakan Cina dan Indonesia segera berkomunikasi satu sama lain untuk mengklarifikasi situasi setelah Jepang merilis informasi tersebut. Kami mendesak pihak Jepang untuk berhenti menyebarkan perselisihan, mematuhi norma-norma dasar hubungan internasional, berhenti menfitnah Cina, dan mengambil tindakan nyata untuk menjaga kepentingan keseluruhan hubungan Cina-Jepang, kata Hua, juru bicara Kementerian Luar Negeri China. Juru bicara itu juga mengatur atau menegur anggota PES Jepang selama pengenalan konferensi pada hari Kamis. Kami juga mendesak media Jepang yang relevan untuk menegakkan tanggung jawab sosial dan etika profesional mereka berhenti membuat disinformasi dan menahan diri dari menghasut, konfrontasi, dan menciptakan ketegangan antara negara-negara kawasan, brand. Nah, kalian tahu kan, kemarin ada aliansi melawan Cina. Nah, ini Cina langsung turun gunung. Kementerian Luar Negeri China telah menyuarakan keberatan dengan Jepang selama beberapa minggu terakhir. Hua menanggapi keprihatinan besar yang diungkapkan oleh Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Katsunobu Kato, atas laporan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang, China, brand. Hua meminta Jepang untuk menangani daftar masalah sejarah, termasuk terpidana penjahat perang kelas A yang dihormati di Kuil Yasukuni, Tokyo, dan perlakuan terhadap wanita penghibur Korea. Apakah ini cara Jepang menghormati hak asasi manusia? Kata juru bicara Menteri Luar Negeri China, brand. Wow, hati-hati, Indonesia sudah dibidik nih sama Cina. Berkat kunjungan Pak Prabowo kemarin sama Bapak Ibu Menlu Retno Marsudi, ini sudah sampai di telinga Cina. Jangan macam-macam, nanti sanksi ekonomi bakal dijatuhkan ke Indonesia, brand. Ini sangat-sangat berbahaya menurut pandangan Mimin.
Nah friend, itu tadi pembahasan admin seputar Beijing kecam, dialog Jepang dan Indonesia. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Nah friend, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.